Sigmund Freud pernah berkata, "From error to error, one discover the entire truth." Dari kesalahan ke kesalahan, seseorang akan menemukan kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nanang Saifulur Rahman SSMA selaku dosen pembimbing saya, sehingga hari ini saya dapat mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Psikoseksual Tahap Anal Terhadap Keperfeksionisan Anak Muda. Saya, Keisha Hilda Naswa. Mari simak lebih lanjut video ini. Latar belakang penelitian saya adalah teori Freud yang menjelaskan tahap anal sebagai dasar pembentukan karakter perfeksionis. Kemudian dikaitkan dengan permasalahan di era sekarang ini, yaitu banyaknya anak muda yang selalu ingin tampil sempurna, entah itu karena tuntutan akademik ataupun karena lingkungan sosial. Selain itu, belum banyaknya penelitian mengenai perfeksionisme dari teori Sigmund Freud menggerakkan hati saya untuk melakukan penelitian ini. Berikut adalah rumusan masalah pada penelitian saya. Pertama, bagaimana pengaruh psikoseksual tahap anal terhadap perfeksionisme anak muda. Kedua, bagaimana pola hubungan antara psikoseksual tahap anal terhadap perfeksionisme anak muda. Selanjutnya, tujuan penelitian yang dirumuskan berdasarkan rumusan masalah. Tujuannya, pertama, untuk menganalisis pengaruh psikoseksual tahap anal terhadap keperfeksionisan anak muda. Kedua, untuk menjelaskan pola hubungan antara psikoseksual tahap anal terhadap perfeksionisme anak muda. Manfaat penelitian. Pada bagian ini dibagi menjadi dua. Pertama, manfaat teoritis, yaitu untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu psikologi. Juga untuk mengkaji ulang apakah teori psikoseksual Freud ini masih relevan di generasi modern. Kedua, manfaat praktis. Bagi anak muda, penelitian ini bermanfaat untuk memahami dirinya sehingga dapat mengerti pola perilakunya. Kemudian, bagi orang tua, penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui bahwa pola asuh pada tahap anal atau pada tahap awal dapat mempengaruhi sifat perfeksionis di masa depan. Selanjutnya, untuk memperluas pemahaman mengenai tahapan perkembangan psikoseksual Sigmund Freud, saya menggunakan 3 referensi penelitian terdahulu. Pertama, penelitian Cahyaningrum dan kawan-kawan pada tahun 2025 yang fokus kepada tahap falik. Kedua, penelitian Bintang Ramadan pada tahun 2023 yang fokus pada tahap genital. Ketiga, penelitian Hasanah dan kawan-kawan pada tahun 2021 yang fokus pada tahap laten. Nah, dari ketiga penelitian tersebut dapat diambil perbedaan dari penelitian saya, yaitu terletak pada tahap psikoseksual yang dikaji, yaitu tahap anal. Kemudian objek penelitian yang dikaji yaitu anak muda berusia 16 sampai dengan 30 tahun dan juga fokus analisis yaitu perfeksionisme. Selanjutnya, landasan teori pada penelitian ini. Pertama, psikoseksual Sigmund Freud. Sigmund Freud pada tahun 1905 mengatakan bahwa psikoseksual terdiri dari 5 tahapan yaitu oral, anal, falik, laten, dan genital yang terbentuk oleh energi seksual atau libido sejak masa kanak-kanak. Kedua, tahap anal. Tahap ini berlangsung di usia 1 sampai dengan 3 tahun yang berfokus pada toilet training. Menurut Corey pada tahun 2016, tahap ini dibagi menjadi 2, yaitu anal retentif yang akan memunculkan sifat perfeksionis dan juga anal eksklusif yang akan memunculkan sifat bebas dan kurang teratur. Ketiga, perfeksionis. Menurut Frost et al. Pada tahun 1990, perfeksionis adalah kecenderungan untuk menetapkan standar tinggi dan menilai diri secara kritis. Sedangkan menurut Hewitt dan Fred pada tahun 1991, perfeksionis dibagi menjadi 3, yaitu self, other, dan social perfectionism. Metode penelitian.
Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan explanatory research untuk menguji hubungan sebab akibat. Kemudian, data dan sumber data. Data primer berasal dari kuesioner, sedangkan data sekunder berasal dari literatur seperti buku Corey yang berjudul Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy tahun 2016, teori Freud, dan penelitian mengenai perfeksionisme. Metode pengumpulan data yaitu kuesioner yang berisi pertanyaan terbuka dengan skala Likert 1-5 dan juga pertanyaan tertutup dengan jawaban singkat responden. Metode analisis data yaitu deskriptif kuantitatif untuk menyajikan dan menggambarkan data. Nah, pada bagian ini kita akan mengulik mengenai hasil dan pembahasan. Poin pertama yaitu pengaruh psikoseksual tahap anal terhadap keperfeksionisan anak muda. Dari tabel 1 yaitu tabel tahap anal, kita bisa melihat bahwa banyak responden yang terbiasa hidup dengan aturan dan kontrol dari orang tua, sehingga ini membentuk anal retentif yang bisa memunculkan sifat perfeksionis. Kemudian tabel 2, tabel perfeksionis. Dari tabel tersebut kita bisa melihat bahwa banyak responden yang memiliki sifat perfeksionis. Ini artinya dalam diri mereka memiliki keinginan untuk bisa tampil sempurna. Selanjutnya yaitu pola pengaruh. Di sini tahap anal berfungsi sebagai fondasi yang membentuk cara individu memandang diri, sedangkan perfeksionisme muncul sebagai upaya mempertahankan kendali dan memenuhi standar ideal yang telah ada sejak tahap awal perkembangan pada masa anal. Baiklah, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu hubungan psikoseksual tahap anal terhadap perfeksionisme anak muda. Nah, dari tabel kita bisa melihat bahwa jika tahap anal tinggi, maka perfeksionisme akan cenderung tinggi. Jika tahap anal sedang, maka perfeksionisme akan cenderung sedang. Dan jika tahap anal rendah, maka perfeksionisme akan cenderung rendah. Hal ini membuktikan bahwa keduanya bersifat searah. Nah, penelitian-penelitian dari tokoh lain juga turut menguatkan hasil dari penelitian ini. Mereka mengatakan bahwa pola asuh yang penuh dengan kontrol akan membentuk perfeksionisme di masa muda. Kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil yang pertama bahwa tahap anal sangatlah berpengaruh terhadap perfeksionisme anak muda. Yang kedua, hubungan antara keduanya bersifat searah. Nah, dikarenakan penelitian ini memiliki keterbatasan dalam jumlah responden dan juga waktu penelitian, maka disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk memperluas sampel, menambahkan metode lanjutan seperti analisis regresi dan korelasi, serta memperpanjang waktu penelitian. Dan inilah daftar pustaka yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Sebagai penutup, Sigmund Freud pernah berkata, "One day in retrospect, the years of struggle will you strike as the most beautiful." Tentu, saya berdoa agar pada UAS kali ini saya mendapatkan hasil yang memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.